Sayang, kalian lagi ngapain? Kok kamu udah pulang? Jessica Yewa, kami menikah 3 tahun. Gimana bisa godain suami orang? Kamu nggak punya malu ya? Hei, Nadira Wira. Nadira Wira, aku baik-baik sama kamu. Coba aja kalau sentuh jauh-jauh lagi. Sayang, kamu berani memukulku untuk dia? Aku kasih tahu ya, berani coba macam-macam lagi, aku langsung ceraikan kamu. Siapa yang lagi bikin kacau sebenarnya? Jessica Yewa, Nadira Wira, kamu berisik banget. Pak, Bu, kalian berdua tahu, biarkan Hong Wei selingkuh. Ayam betina tua yang tidak bertelur, meski anak saya selingkuh itu wajar saja. Sudah 3 tahun, kenapa saya buta menikahimu? Saya bilang padamu, kamu, seisi keluargamu, bikin saya muak. Bikin saya muak. Cepat bereskan barang-barangmu dan pergi dari sini. Ini dia. Berdasarkan alamat dari pusat donor darah, Nona tinggal di sini. Nona putri keluarga terkaya di Qingtian, 20 tahun diasingkan dan menderita banyak. Kita harus membawanya pulang. Iya. Tidak bisa jaga, hanya bisa salahkan diri sendiri tidak kompeten. Kalau tidak, pria di dunia tidak berselingkuh. Kenapa suamimu berselingkuh? Bu, kenapa bilang begitu? Jelas Raka Handoko tak tahu malu. Menikah dengan Raka Handoko beruntung. Meski dia berselingkuh, kenapa? Tidak berpikir untuk merebut hatinya kembali. Balik ke rumah untuk apa? Mah, kenapa kamu gak bisa mikirin perasaanku? Pisah sama Raka Handoko emang bisa dapet cowok yang lebih baik. Dia itu anak orang kaya loh. Pikir-pikir deh, mendingan balik aja. Aku nggak balik, itu bukan rumahku. Kalau bijak, pulang aja. Aku peringatkan, jangan cerai sama Raka Handoko. Kalau nggak diterima di rumah ini. Mah, apa benar aku ini anak kandungmu? Mah, jangan galak sama kakak dong. Lihat deh, adikmu pintar banget, baik banget sama kamu. Kalau kamu mau mikirin adikmu, cepat-cepat balik ke keluarga Zhang dan carikan uang buat adikmu beli rumah. Dia belum nikah loh. Mah, bicara secukupnya aja. Sudahlah, Kak, kamu juga jangan ngomong lagi. Aku lapar, masakin aku. Bodoh atau apa sih? Kenapa belain dia? Aduh, Raka Handoko pelit. Dia tidak mau menghabiskan uang untuknya atau untukku. Mereka harus segera bercerai, biar kakakku menikah lagi. Nanti kita bisa dapat mas kawin lagi. Bu, di kampung nenek kita ada orang bodoh kan? Aku dengar mereka sedang mencari istri untuk orang bodoh itu. Kenapa aku tidak kepikiran? Siapa yang menikah dengan orang bodoh itu, keluarganya beri mas kawin 200 juta rupiah. Banyak sekali. Ibu, adik bagaimana bisa perlakukan aku seperti barang jual beli saja? Kamu masih belum paham ya? Kamu itu barang bekas, bisa dijual saja sudah bagus. Ngomong apa ini? Nadira Wira, jika tidak kembali ke rumah Zhang bawa 2 juta untuk beli rumah adikmu, kamu harus menikah dengan orang bodoh itu dan terima mas kawin 200 ribu. Aku tidak mau. Kalau tidak ke rumah Zhang, jangan pulang. Keluarga Wang tidak memelihara pemalas. Aku pergi. Kalian pasti akan menyesal. Anakku, pakaian dan gaya Nona Ye ini kelihatan datang dari keluarga kaya. Cepat ambil kesempatan ini, manfaatkan baik-baik. Tahu, Bu? Cerai sama orang yang bawa sial itu supaya bisa nikahi Nona Ye. Saya tahu, anak ini kuat sekali. Siapa? Halo, kami dari grup Yewa, kami mencari Nona Ye. Nona Ye baru saja keluar. Oh begitu, ini kartu nama saya. Tolong hubungi saya setelah dia kembali. Sampai jumpa. Grup Yewa? Nak, jangan-jangan Miss Ye itu putri orang terkaya kita. Kita beruntung besar. Nak, kasih tahu Mama, hubunganmu dengan Miss Ye sampai mana? Hubungan kami ini saling tertarik. Saling suka itu nggak cukup. Kalau menurutku cepat cari cara supaya Nona Ye mau tidur sama kamu. Nanti semuanya bakal selesai kok. Kamu balik lagi. Aku pulang ambil barangku. Apa di sini ada barangmu? Bukannya semua ini barang yang kubeli. Jangan pandang sebelah mata dong. Buku catatan, KTP, kunci motor. Kunci motor. Kamu punya uang beli. Bukannya semua ini dibeli pakai uangku. Ngomong apa sih? Kunci motor ini jelas punyaku. Adikku sebelumnya pakai yang lama. Aduh, gelangku kemana ya? Taruh mana gelangku? Apa ketinggalan di suatu tempat? Aku nggak mungkin taruh sembarangan. Kamu pasti yang nyolong gelangku. Adikmu yang kekurangan itu datang minta uang dan Hong Wei kita nggak mau ngasih. Kamu mencuri gelangku. Bu, bagaimana Anda bisa menuduh tanpa bukti? Nadira Wira, aku pikir kamu hanya orang miskin. Tidak menyangka kamu bahkan tidak jujur. Katakan, di mana kamu sembunyikan barangnya? Nadira Wira, cepat keluarkan. Jangan salahkan aku kalau harus bertindak kasar. Aku Nadira Wira, tidak pernah melakukan seperti mencuri. Kamu yang mencurinya. Gelang Yeku itu bernilai lebih dari 1 juta. Mencuri tidak akan mengakuinya. Ayo kita cari. Hei, kamu mau ngapain? Nadira Wira, berani-beraninya kamu sama ibuku? Menyalahkan, alasan selalu ada. Kalian cuma mau fitnah aku nyolong kan? Oke, aku telepon polisi sekarang, biar polisi lihat siapa yang nyolong. Jangan panggil polisi. Ibu, kamu ini terlalu baik. Cepetan panggil polisi, cepat. Nadira Wira, kamu ini maling. Kelihatannya keluarga Zhang tidak bisa menahan kamu lagi. Tapi kalau kamu setuju bercerai, kami tidak akan lapor. Bercerai ya bercerai. Bercerai ya bercerai. Sebelum cerai, hitung dulu rinciannya sebelum pergi. Menghitungnya tidak semudah itu.
Selama bertahun-tahun, kamu makan dari keluarga kami, pakai dari keluarga kami, bahkan mencuri untuk membantu adikmu. Hitungan ini, kita harus mencari tahu. Jadi ini yang kalian pikirkan. Tidak banyak, selain makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari. Dan gelang itu bernilai 1 juta. Bahkan jika kamu menginginkan 5 juta. Oke, 5 juta, memerasmu. Butler, wanita muda hilang bertahun-tahun, bagaimana kita bisa yakin bahwa orang ini adalah dia? Tes DNA yang disediakan oleh pusat donor darah tidak salah. Selain itu, ada tanda yang jelas di tubuh Nona. Tanda. Di sisi pergelangan tangan kanannya, ada tahi lalat merah. Kamu mau tanda tangan atau tidak? 500 juta pemerasan? Aku tidak mau tanda tangan. Tidak tanda tangan, jangan bercerai. Nadira Wira, kalau hari ini kamu tidak tanda tangan, aku akan memukulmu sampai mati. Saya tanda tangan. Saya tanda tangan. Nadira Wira, begitu baru benar. Orang hina sepertimu jangan berharap bisa menikah dengan orang kaya. Kamu tidak pantas. Anggap saja saya buta. Nikah ini meski saya berhutang, saya tetap mau cerai. Besok jam 10 pagi di depan kantor sipil, jangan sampai tidak datang. Bu, gelang itu dibiarkan dia mencuri. Hilang ya sudah. Tidak hilang. Aduh, kamu bodoh ya. Kamu tidak balas dia, nanti dia menggertak kamu, bahkan minta warisan. Lalu bagaimana? Ibu memang cerdas. Kaget saya, ternyata kamu. Bagaimana soal aku minta selidiki? Saya sudah selidiki. Keluarga Y 20 tahun lalu kehilangan seorang putri, baru saja menemukannya. Baru saja menemukannya kembali. Ternyata Nona Y memang putri orang terkaya. Nadira Wira, mulai hari ini kamu tidak akan menikmati lagi kehidupan enak orang kaya. Jangan menangis sambil selimutan. Menikmati hidup? Aku sudah menikah denganmu 3 tahun. Aku kerja keras melayani keluargamu, hidupku lebih buruk dari pembantu. Aku muak dengan hidup ini. Ngomongnya masih keras aja. Mengingat kita pernah jadi suami istri, kalau kamu tidak bisa hidup, datang ke depan rumahku untuk makan, aku masih akan kasihan padamu. Tenang saja, meski mati kelaparan di jalan, aku tidak akan selangkah pun masuk ke rumah keluargamu. Berjiwa besar, Jiao, Hong Wei memanggilku untuk apa? Kita berdua sudah resmi bercerai. Mulai hari ini, aku akan terang-terangan bersamamu. Jiao, menikahlah amaku. Begitu kecil, aku tak pernah pakai berlian di bawah 5 karat. 5 karat bernilai sekitar jutaan. Memang benar-benar orang kaya. Lupakan saja, anak tak bisa tangkap serigala. Beli yang besar. Seberapa besar kamu mau? Beli yang 10 karat. Ayo, pasangan tak setia? Nadira Wira, mulai sekarang cuma kamu sendirian. Hidup dengan arti. Tunjukkan pada mereka yang pernah merendahkanmu. Nona muda, akhirnya kami menemukanmu. Selamat datang kembali. Nona, kalian pasti salah ya. Bagaimana mungkin aku adalah putri sulung keluarga Y? Nona, apakah Anda baru-baru ini mendonorkan darah di rumah sakit? Rumah sakit itu milik keluarga Y. Rumah sakit segera mencocokkan DNA Tuan dan Nyonya. Tes paternitas itu akurat. Tapi ini terlalu luar biasa. Kalau saya tidak salah ingat, apakah di punggung tangan kanan Anda ada tahi lalat merah? Benar kan? Anda adalah Nona Nadia Yewa dari grup Yewa. Saya Nadia Yewa, lalu bagaimana dengan orang tua saya? Nyonya sakit. Tuan menemani ke luar negeri untuk perawatan, akan kembali setelah sembuh. Mereka sangat senang mendengar kabar kepulangan Anda. Tidak sabar ingin segera bertemu. Sebenarnya penyakit Nyonya itu juga karena saat Anda hilang dulu, stres yang mendadak. Sekarang saya sudah kembali. Segalanya akan menjadi lebih baik. Nona, sekarang Anda sudah kembali. Masalah warisan grup Yewa juga dapat diselesaikan. Saya akan segera mengurusnya. Mulai besok, Anda adalah manajer general grup Yewa. Saya baru kembali. Ini mencolok. Lebih baik mulai dari posisi bawah saja. Baik, terserah Anda. Jadi ini grup Yewa. Hei, ini bukan Nadira Wira ya? Kenapa? Datang ke Y Group melamar jadi petugas kebersihan ya? Maaf, saya magang di perusahaan ini. Sekarang petugas kebersihan harus magang ya? Saya desainer. Nadira Wira, lihat dirimu. Dengan tangan kasar itu jadi desainer. Kurasa cuma cocok nyapu. Iya, aku lihat mulutmu yang pintar bicara itu cuma cocok buat ngomong-ngomong kosong. Kamu masih ingin memukulku. Aku kasih tahu, jangan usik aku. Nadira Wira, kamu cemburu karena aku rebut laki-lakimu ya? Dengan status rendah sepertimu, sama sekali nggak pantas buat Raka Handoko. Iya, cuma kamu yang cocok sama Raka Handoko yang licik itu. Kuharap kalian berdua bahagia selamanya terkurung bersama. Nadira Wira, kusobek mulutmu. Kalian berdua ngapain sih? Ngapain? Kalau bikin keributan, saya akan panggil keamanan. Halo, manajer, Nadia Yewa, magang di perusahaan. Saya juga bekerja di perusahaan ini. Putri tertinggi grup Yewa yang hilang lama baru saja ditemukan dan ditempatkan magang di perusahaan. Lihatlah gadis ini dengan pakaian mewah dan mobil mahal. Mungkinkah dia? Anda pasti Nona Ye bukan? Saya manajer di perusahaan ini. Anda baru datang, belum terbiasa di sini. Bagaimana kalau saya membawa Anda mengurus prosedur penugasan? Silahkan. Halo, semuanya. Saya adalah magang baru di Departemen Desain Pakaian. Nama saya Nadia Yewa. Panggil saya Xiaorou saja. Ayam kampung ganti nama saja mau berubah jadi lebih baik. Jiao,
Ayo, kamu juga perkenalkan dirimu pada semua orang. Halo, semuanya. Saya adalah lulusan baru dari Universitas Canberra, Australia, juga magang di Departemen Pakaian Grup Perusahaan. Nama saya Jessica Yewa. Siapa yang pesan makanan? Itu saya. Pesan kopi untuk semua, pertama kali datang, semoga kalian bisa bantu saya. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Jiao Jiao. Terima kasih Jiao Jiao. Kamu dengar belum? Putri tertinggi grup Yewa yang hilang lama baru saja ditemukan, dan baru masuk perusahaan kita. Benarkah? Mungkinkah di departemen kita? Mungkin, berteman dengan putri tertinggi pasti kaya. Benar, benar. Bukannya sudah bilang ke pengurus rumah tangga untuk tidak menyebarkan. Kenapa tahu? Jiao Jiao, kamu pasti putri tertinggi grup Yewa yang hilang lama itu. Ya, Ye Jiao menyamar jadi aku. Menarik. Aku ingin lihat bagaimana kamu mempermalukan diri sendiri. Kami keluarga Ye didukung penuh Nyonya Ye. Desain kami teradas di industri. Desain pakaian pria eksklusif kali ini juga untuk pelanggan lama kami. Manajer Gao, apakah pendatang baru bisa ikut desain eksklusif? Pertanyaan bagus, Jojo. Pendatang baru bisa ikut dalam desain. Prinsip Nyonya Ye kami semua berfokus pada desain. Ada kebutuhan khusus pelanggan terhadap bahan, pola, dan warna. Silakan tanyakan itu pada rekan yang mengukur data, oke? Bukan. Hal kecil begini juga tanya aku. Aku di sini untuk jawab pertanyaan kecil yang tidak profesional seperti ini. Oke? Selanjutnya berpasangan dua-dua pilih desain terbaik. Semua sudah paham? Paham. Baik, rapat selesai. Aduh, statistiknya kok banyak banget ya. Bener-bener nggak kelar. Jauh-jauh, kasih aku bantu kerjain. Oke, pulang dulu. Sama-sama, sampai ketemu besok. Akhirnya selesai, nanti kita makan bareng. Oke. Kamu bantu Nona jauh-jauh buat data statistik kasih aku sebelum jam 8. Kerjaanku selesai biar dia kerjakan sendiri. Dia siapa memangnya? Nadia Yewa jangan sombong banget deh. Cari muka sama Jessica Yewa urusanmu, jangan buat masalah. Aku nggak suka. Jangan pergi. Apa sikapmu terhadap senior? Pengurus Ye? Pengurus Ye datang melihat semua. Manajer, pengurus Ye belum pulang? Pengurus Ye mewakili ketua datang ke perusahaan untuk melihat wajah karyawan baru. Ketua sangat perhatian pada karyawan baru. Pengurus Ye jika ada yang ingin ditanyakan bisa tanya saya. Saya punya hubungan baik dengan rekan baru. Rekan ini baru datang ya? Apakah sudah terbiasa bekerja di grup Yewa? Suasana perusahaan sangat baik. Hei, saya datang. Antar teman kantor harus saling bantu, betul kan? Iya, betul Pak Ye. Kami pasti jaga Miss Ye baik-baik. Benarkah? Iya, perusahaan mengerjakannya dengan baik. Misalnya kakak ini hari ini sudah bantu Jiao-Jiao 2 kali. Kamu setuju kan? Semua saling bantu. Kalau begitu, Kak bantu sampai tuntas ya. Setelah kerjaan selesai, saya duluan. Sampai jumpa besok, Kak. Manajer Gao, kamu sibuk dulu. Oke, terima kasih pengurus Ye. Jaga dirimu pengurus Ye. Jaga dirimu. Berusaha yang terbaik. Nona besar, kopimu. Nona, orang-orang di perusahaan kok bisa gitu sama kamu? Aku nggak tahan liatnya. Kenapa waktu itu kamu nggak izinkan aku peringatin mereka? Aku belajar dari bawah kan buat masuk ke dalam perusahaan biar lebih mudah atur perusahaan. Dianggap nggak ada lebih baik. Mereka berdua nggak layak bongkar identitas. Kalau kamu bilang gitu, ya kamu lebih bijak. Aku pergi dulu. Tunggu sebentar, jangan ngomongin mereka lagi. Tolong bantu saya cek gimana desain ini. Ini semua hasil desain Anda? Wah, benar-benar mewarisi bakat desain Nyonya Ye. Bagus banget. Nona Jiao-Jiao berbakat luar biasa. Desainnya sungguh luar biasa. Jauh lebih baik daripada banyak desainer lama kita. Sampah seharusnya ada di tempat sampah. Manajer, meskipun tidak mengapresiasi karya saya, seharusnya tidak menginjak-injaknya. Sampah tidak pantas mendapatkan penghargaan. Kamu, Tuan Lin, tapi menurut saya, desain baju ini bagus. Entah dari segi komposisi atau desain, baju ini sangat baik. Saya sangat suka yang ini. Tuan Lin memang punya mata tajam. Desain ini adalah hasil kerjasama Nona Jiao-Jiao dengan orang. Akhirnya dirancang. Manajer, ini desain saya dan Yuan. Mengapa memberi Jiao-Jiao pujian? Kalau nggak ada kontribusi, ada usaha. Semua orang lembur demi desain ini. Kalau kerja malah malas-malasan. Kalau ada pujian, rebutan ya. Yesinro, kamu terlalu berani di depan klien melanggar disiplin perusahaan secara serius. Kelihatannya kamu nggak mau kerja lagi. Cepat bereskan barangmu dan pergi. Grup Yewa punya manajer nggak bisa bedakan benar dan salah. Hari ini yang pergi belum tentu siapa tuh. Keamanan? Tidak perlu keamanan, saya sangat suka desain ini. Semoga manajer Gao memberi kelonggaran, kita gunakan desainnya. Kamu itu siapa sih? Kenapa kita harus mengikuti kata-katamu? Nona Jiao-Jiao, lupa memperkenalkan, ini Tuan Arvin Halim, pewaris grup Fenglin. Tuan Arvin Halim, grup Fenglin, bukankah itu milik keluarga terkaya di Longcheng? Ternyata dia adalah satu-satunya putra keluarga kaya. Arvin Halim, Pak Lin, Anda benar-benar memiliki selera unik. Desain dari Nona Ye ini biasa-biasa saja, namun seni berubah wajahnya sangat canggih. Pak Lin, apa Anda bercanda? Begini saja, nanti saya traktir Anda makan. Sebagai permintaan maaf atas ketidaksopanan, tidak perlu, saya di sini hanya untuk urusan pekerjaan. Pak Gao, bawa saya melihat desain couture sebelumnya.
Baiklah, saya akan biarkan Nona Jiao Jiao menjelaskan. Tidak perlu, dia saja. Gaya desain Nona Ye menarik. Terima kasih Pak Lin atas penegasan. Hati-hati. Jangan bergerak. Aku akan membantumu. Maaf Tuan Lin, tetap aman lain kali. Nadira Wira, jangan berpikir mengubah ayam liar jadi burung phoenix. Dia Arvin Halim, kamu tidak mampu. Makan mangkuk sambil lihat panci. Hati-hati, jangan terlalu kenyang. Wang Xiaoro, aku tidak akan membiarkan kamu senang. Wah Xiaoro, kamu terbaik di antara semua peserta magang. Gak ada masalah jadi karyawan tetap. Kamu di peringkat kedua, kita berdua bisa jadi karyawan tetap. Ayo semangat. Ye Jiao Jiao dan Zuan Yuan ajukan permohonan jadi karyawan tetap. Ye Xinro, kamu bisa pulang sore ini. Manajer, saya punya evaluasi tertinggi di perusahaan. Mengapa tidak bisa permanen? Di mana keadilan perusahaan? Saya yang adil. Saya bilang siapa yang permanen. Kau pikir kau siapa? Halo Pak Ye. Manajer, kenapa Ye Xinro belum permanen? Dia bicara sembarangan di depan klien yang merusak reputasi perusahaan, jadi saya tidak buat dia permanen. Dia menyinggung siapa? Tuan Arvin Halim. Tuan Arvin Halim sudah menunjuk dia untuk mendesain pakaian selama 3 tahun ke depan. Manajer Gao, Anda seharusnya tahu siapa yang benar-benar kerja keras untuk perusahaan. Mengerti, saya akan segera urus. Apakah Nadia Yewa ini punya identitas lain? Xiaoro, formulir permohonan permanenmu tertinggal di Departemen SDM. Nanti ambil sendiri ya. Selain itu, minggu depan adalah hari kunjungan keluarga. Ingat untuk mendaftar informasi keluarga di SDM. Baiklah, semua orang, tolong daftarkan informasi keluarga kalian. Xiaoro, datang. Ayo cepat, duduk. Manajer, ada apa panggil saya? Untuk pertemuan keluarga minggu depan, saya lihat kamu belum mendaftar siapapun. Apakah keluargamu terlalu sibuk atau tidak nyaman? Mereka jarang di rumah. Oh iya, Xiaoro belum dengar apa yang keluargamu kerjakan ya? Mereka semua pebisnis biasa. Biasanya hanya berjualan kecil-kecilan. Baguslah, tidak ada masalah. Kamu bisa pergi. Oh iya, lembur malam ini selesaikan desain khusus yang diminta klien, lalu baru pulang. Minggu depan ada hari keluarga perusahaan. Temani aku ya. Baik, katamu orang tua angkat Nadira Wira masih belum tahu, dia bekerja di grup Yewa ya? Itu Jiao Jiao kan? Jiao Jiao, ini suamimu kan? Benar-benar tampan ya? Cuma teman. Dia tidak mengumumkan identitasku keluar. Sepertinya ibuku benar. Harus cepat-cepat menikahi dia. Jangan sampai dia lepas. Wow Jiao Jiao, kamu cantik banget hari ini. Yang kamu pakai ini koleksi terbaru ya? Berapa harganya? Busana kostum banyak, lemari sudah penuh. Ini hanya aku ambil sembarangan. Aku bahkan tidak tahu berapa harganya. Wah Jiao Jiao benar-benar seorang putri. Tuan dan Nyonya tidak sempat pulang merasa bersalah. Pelayan tua ini tahu diri tidak layak menjadi keluarga. Khawatir putri mendapat perlakuan buruk atau dibully. Ingin saya menemani ke atas. Pengurus Ye jangan berpikir terlalu jauh. Juga keluarga saya. Namun sudah bilang tidak ingin cepat mengungkap identitas di perusahaan. Tunggu di sini. Ada perlu hubungi saya. Baik, Nadira Wira Niniwaken tidak menyangka kamu pamer sewa mobil mewah untuk kantor. Mana sanggup dia sewa? Jangan-jangan hasil jual. Orang berhati kotor melihat yang lain juga kotor. Kamu tahu cara jual? Pernah jual? Kamu... Baju Nadia Yewa ini mirip dengan merek busana Jiao Jiao. Iya, Jiao Jiao pakai koleksi tahun lalu, tapi yang dia pakai itu koleksi tahun ini. Benar juga, pakaian menambah pesona. Nadira Wira kelihatan cantik. Dia itu cuma wanita murahan. Sewa mobil mewah pakai barang tiruan, mengira dia jadi orang kaya. Jiao Jiao atau Nadira Wira, bukan Nadira Wira. Sudah ganti nama. Peduli tanya langsung ke dia, tanya aku. Bukan itu maksudnya. Dengar penjelasanku dulu. Sayang, Jiao Jiao, aku memikirkanmu, percayalah. Baiklah. Aku mau lihat bagaimana kamu tunjukkan kesetiaanmu ke aku. Desain Nona Xinro bagus sekali. Pakaian ini pas sekali saat dipakai. Saya sangat suka. Terima kasih atas apresiasinya Tuan Lin. Raka Handoko, ini grup Yewa bukan tempat kamu membuat keributan. Aku mau menyirammu bukan dia. Dia adalah tamu terhormat grup Yewa. Tuan Lin, Anda tidak apa-apa. Raka Handoko, nggak punya mata. Cepat minta maaf. Tuan Lin, nggak sengaja tumpahkan ke bajunya kan? Aku ganti aja. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, oke? Kalau mau ganti aku hitung dulu. Baju yang kupakai ini harganya 5,8 juta. Baju high-end Nona Ye model terbaru tahun ini. Harganya 12 juta. Totalnya 17,8 juta. Bagaimana membayar, Pak? Nadira Wira mana mungkin dia bisa pakai yang original. Yang dipakai Xinro ini asli. Sebaliknya, yang dipakai Nona Jiao Jiao. Kok semakin dilihat semakin mirip palsu? Ya ampun, yang dipakai Jessica Yewa ini palsu? Mana mungkin? Dia kan Jessica Yewa. Itu kan Arvin Halim, mana mungkin lihat salah soal brand mahal begini. Nadira Wira, Hong Wei bilang padaku, ibumu jadi perawat bayi di rumah orang terakhir diusir karena mencuri. Pasti gaun yang kamu pakai ini juga dia curi. Kamu terus memfitnah orang lain, hati-hati bisa bantu lapor polisi.
Pak Lin, jangan tertipu sama penampilan lembutnya. Dia bukan orang baik. Semua cuma kesalahpahaman. Nona Jiao Jiao, di sana ada sedikit makanan manis. Bagaimana kalau Anda membawa Pak Zhang untuk mencicipinya? Jiao Jiao, pergi. Jiao Jiao, semua bubar. Bubar. Pak Lin, baju Anda basah. Bagaimana kalau saya bantu mengurusnya? Baik, tunjukkan jalan. Silakan lewat sini. Perusahaan besar ini, Nadira Wira masuk perusahaan besar. Orang jahat ini masuk perusahaan besar menghasilkan uang tapi tidak bilang. Dia pasti tidak mau memberi kita uang. Lihat nanti bagaimana aku menghukumnya. Orang tidak tahu berterima kasih ini, lihat nanti aku akan mengajarimu. Kenapa kamu datang ke sini? Kau kira diam-diam bekerja di perusahaan besar bisa meninggalkan kita dan menikmati hidup sendiri? Nadira Wira, jangan lupa betapa susah payahnya aku membesarkanmu. Sekarang punya sayap, bisa cari uang tapi kabur, tidak akan terjadi. Kenapa keluarganya cerewet seperti ini? Tidak berbakti, keluarga bikin masalah untuknya. Iya, membesarkanku supaya aku bisa menikmati hidup. Dari kecil pekerjaan rumah yang bukan aku kerjakan. Setelah bekerja semua uangku kalian peras. Nadira Wira, perhatikan sikapmu bicara dengan ibu. Dia yang membesarkanmu. Ibu yang membesarkanku. Selesai wajib belajar 9 tahun dipaksa putus sekolah untuk kerja. Dijual mahal kerakahan Doko minta mas kawin tinggi untuk beli rumah. Idemu kan, Nadira Wira? Adikmu, kok kamu bisa sekejam itu? Benar-benar nggak peduli keluarga. Bu, jangan buang-buang waktu dengannya. Menurutku, dia nggak niat ngurus ibu di masa tua. Perempuan macam dia memang harus diajari pelajaran. Sepertinya kalau Nona Ye pergi dari saya, dia malah kena masalah. Saranku, jangan ikut campur urusan orang. Pasangan bejat, lihat saja bagaimana aku membuatmu menyesal. Tianyu, ibu lihat kamu terluka di mana? Bu, sakit sekali, patah tulang. Nadira Wira, ganti rugi. Nadira Wira, pria jahat yang goda anak saya jatuh dan tangannya cedera. Kamu harus bayar 200 juta. Oh tidak, 400 juta. 400 juta untuk satu lengan cukup bagus. Berguna. Kenapa tidak langsung hancurkan kedua tangan dan kaki? Kasihkan harga teman. Bagaimana jika 2 miliar? Aku baik-baik saja. Apakah Anda menunggu saya memanggil keamanan? Keluar dari sini. Apa yang membuatmu begitu sombong? Bu, jangan, lupakan, pergi. Apakah kamu baik-baik saja? Wajahmu, Xiaoru, bantu mengoleskan es. Bagus, berjalan. Pak Lin, tangan Anda tidak apa-apa? Saya bawa Anda periksa? Tidak perlu. Bagaimana kalau saya antar Anda lihat Xiaoru? Baiklah. Pak Lin, tadi gaya Anda mengajar penjahat sangat berani. Nona Jiao, tolong jaga sikap. Saya tidak mau jaga sikap. Pak Lin, saya hanya ingin bilang bahwa saya sudah suka Anda lama sekali. Bisakah Anda berbalik melihat saya? Di sini tidak ada orang luar, kamu juga tidak perlu berpura-pura padaku. Apakah Ye Jiao Jiao menyukaiku atau uangku? Aku pikir kamu lebih tahu. Jika kamu lepaskan sekarang, masih bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku tidak mau. Tuan Lin, apakah aku tidak punya hak untuk menyukaimu? Tidak mau lepaskan ya? Jangan paksa aku jadi kasar. Tuan Lin, masa kamu nggak tahu cara berempati sama wanita? Nona Ye, tolong jaga diri. Aku bilang bros ini desainnya bagus. Tuan Lin langsung kasih ke aku. Tuan Lin memang murah hati padamu. Kamu memang punya pesona Jia Jiao. Terima kasih sudah bantu aku keluar dari masalah. Seharian lelah banget. Kalau Nona Ye mau terima kasih padaku, bagaimana kalau kita makan malam bersama? Makan malam di Waterfall Resort terkenal enak. Apakah Miss Ye punya waktu malam ini? Waterfall Resort itu milik keluargaku. Aku juga tinggal di sana sekarang. Pergi bersama Arvin Halim, identitasku pasti akan ketahuan. Terima kasih atas undangan hangat Anda, Tuan Lin, tapi hari ini saya ada urusan lain kali saja. Jika Miss Ye tidak berkenan, maka kali ini saya pergi sendiri dulu. Selanjutnya Miss Ye tidak boleh menolak saya lagi. Setuju. Ya ampun, dia baru saja menolak Arvin Halim. Arvin Halim si orang terkaya. Peluang untuk menghadiri makan malam seperti ini, banyak orang tidak bisa dapatkan. Dia benar-benar menolaknya begitu saja. Ku dengar hidangan di acara perjamuan di Villa Pemandian Air Panas sangat enak, dan tiketnya sangat mahal. Tiket Villa Pemandian Air Panas itu berapa nilainya? Beli rumah bisa berendam air panas setiap hari. Harga rumah di sana sangat mahal, siapa yang sanggup beli? Rumahku di sana ada villa. Kalau akhir pekan ini kalian ada waktu, aku ajak kalian berendam air panas. Wah, apakah Jessica Yewa beli rumah di Villa Pemandian Air Panas? Ada 36 pemilik rumah di Villa Pemandian. Selain keluargaku, tak ada lagi yang bernama Ye. Lihat kamu, kasihan sekali. Baiklah, aku rela membawamu melihat-lihat. Bukankah ini rumahku? Kenapa Jessica Yewa membawa semua orang ke sini?
Selamat datang melihat-lihat rumahku. Wah, jauh-jauh, rumahmu besar sekali, mewah dan cantik. Villa di resort pemandian air panas ini cuma salah satu dari banyak properti keluargaku. Dekorasinya sih biasa aja. Lain kali, aku ajak kalian ke villa pantai di Haihu Internasional. Haihu Internasional? Katanya harga di sana dimulai dari miliaran. Apalagi Royal Garden yang itu. Yang itu juga milik keluargaku. Royal Garden di Haihu Internasional kan juga punyaku. Kenapa malah jadi punya Ye Jiao-Jiao? Jiao-Jiao kan putri kaya. Beberapa villa tidak masalah. Perusahaannya juga milik keluarganya. Jiao-Jiao, kalau begitu lain kali ke rumahmu bisa bertemu direktur utama dong. Mereka sekarang di luar negeri. Kalau ada kesempatan nanti aku pasti kenalkan. Menyamar jadi aku, lokasi orang tuaku kamu tahu. Jessica Yewa, sebenarnya kamu siapa? Kenapa tahu banyak tentang keluargaku? Jessica Yewa? Iya, kamu bilang ini rumahmu. Sebelumnya ke sini tidak pernah melihatmu. Nadira Wira, jangan omong besar. Kamu ini kampungan rendah. Mana mungkin pernah ke rumahku? Kamu nggak bisa masuk pintu gerbang di atas bukit pemandian panas. Bilang rumahmu, tunjukkan jalannya. Aku mau lihat gimana caramu masuk pintu gerbang rumahku tanpa kunci. Nadira Yewa, buka matamu dan lihat baik-baik. Villa yang indah begini, kamu cuma bisa lihat saja. Silahkan. Nona Jiao-Jiao, tolong bawa kami jalan-jalan. Di rumah mau makan apa, minum apa silahkan. Ambil, cuma jangan mengacaukan perabot rumah ya. Orang tua suka koleksi barang antik. Kalau rusak, susah jelasinnya. Susah jelasin atau nggak bisa ganti rugi? Kayak kamu orang kampung. Memang kerja seumur hidup pun nggak bisa ganti rugi. Kipas ini, karya Master Chia. Kalau saya nggak salah, nilainya lebih dari 20 juta. Nggak nyangka kamu lumayan paham barang. Karya asli Master Chi pun kamu kenal. Sofa ini dari luar negeri, mahal. Lebih murah dari kipas ini, lebih dari 10 juta. Jangan rusakin sofa ini ya. Cuma sofa, rusak ya rusak. Set teh porselin biru ini antik asli. Hati-hati ya. Tuang air jangan pecah. Kalau pecah, jual pun nggak bakal nutup. Yat Sindru, cukup nggak? Ini rumah aku atau rumah kamu? Perlu campur tangan seperti ini? Apa terjadi? Jiao-Jiao seperti orang luar. Iya, Xiaoru kelihatan sangat akrab di sini. Lebih seperti pemilik rumah ini. Kalian sakit ya? Jangan lupa, aku yang bawa kalian ke sini buat lihat-lihat. Aku nggak peduli barang antik dan lukisan. Itu cuma hobi orang tua. Hanya orang kampung kayak Yat Sindru yang reput riset. Benar-benar, orang kaya beneran nggak peduli harga. Yang mereka pedulikan cuma nilai. Sudahlah, di rumah tidak ada yang menarik. Ayo ke garasi lihat mobil saja. Habis lihat mobil langsung kita ke pemandian air panas. Maaf, permisi. Bagus, sudah lama ingin lihat mobil mewah. Jiao-Jiao, kenapa belum sampai ya? Sebentar lagi, di utara. Sudah sampai. Jessica Yewa, kamu bilang pemandian air panas milik keluargamu, rutenya aja nggak ingat. Hei, masa cari garasi aja butuh navigasi? Aku benar-benar tersesat. Biasanya supir yang mengantarku. Villa ini besar sekali. Gimana aku bisa ingat di mana garasinya? Xiaoru, kenapa kamu di sini? Miss Jiao-Jiao bawa kami ke utara lihat garasi mobil mewah. Garasi? Bukankah garasi villa ada di barat? Iya, garasinya di barat. Memang agak jauh. Tentu saja aku tahu itu jauh. Supir biasanya mengantarku. Villa ini besar. Aku tidak tahu di mana garasinya. Kita tidak usah ke garasi lagi. Kita pergi ke pemandian air panas saja. Ayo, silahkan Anda memimpin. Ke arah sini. Tapi, pemandian air panas sepertinya di arah sana. Lebih jauh dari garasi. Nadira Wira, jangan kira ibumu kerja di rumah orang kaya dan tahu jalan, kamu bisa mengubah sifat kampungan. Setidaknya lebih baik daripada orang yang nyaris tersesat kan? Jadi, Xiaoru mau ke pemandian air panas ya? Jauh dari sini, kenapa tidak naik mobil saja? Atau antar ke sana? Wah, bisa naik mobil Tuan Lin. Benar-benar beruntung. Staf pemandian air panas mengenaliku. Kalau ke sana, identitasku pasti akan ketahuan. Jadi aku tidak bisa pergi. Terima kasih atas kebaikan Tuan Lin, tapi hari ini aku tidak bisa ikut. Oh, sayang sekali. Saya pikir dengan teman seperti ini, kenapa kita tidak pergi berendam di pemandian air panas? Hei, Tuan Lin, dia tidak pergi. Kita bisa pergi. Bisa ajak kami ke sana? Tiba-tiba saya teringat ada pekerjaan yang belum selesai. Nona Ye sangat mengenal tempat ini. Kita semua tetangga. Semoga bisa ke pemandian air panas bersama. Hei, Tuan Lin. Nadira Wira, urusanmu sama Tuan Lin, tapi kenapa tidak beri kemudahan naik mobil Tuan Lin ke sana? Yaitu, urusanku? Kamu dengar dia bilang,
kerjaan nggak bisa datang. Nadira Wira, aku terlalu baik hati bawa kamu ke sini. Sekarang pergi. Pemandian air panas tidak menyambut kamu. Iya, pergi. Cepat. Orang yang nggak disambut di pemandian air panas itu kamu deh. Hei, pemandian air panas tutup hari ini. Tidak boleh masuk. Nadira Wira, jangan kira karena nama kita sama-sama Y, kamu jadi tuan rumah. Di sini kamu telepon bilang tutup, ya tutup. Jauh-jauh, bukankah kamu bilang ajak teman mandi air panas hari ini? Maaf ya, ibu baru dapat kabar kalau hari ini resort tutup tidak menerima tamu luar. Mungkin Nadira Wira punya kerabat di resort air panas, ada hubungan dengan pengurus, salah ibuku yang tidak berguna. Jessica Yewa, tinggalkan wilayahku. Pengurus menelpon, resort bersih-bersih besar jadi tidak bisa terima tamu. Kita batal mandi air panas. Ah, pikirku bisa mandi air panas gratis, beli baju renang jadi sia-sia. Aduh, rewel amat, berendam di onsen lihat kalian kayak nggak pernah lihat dunia aja. Aku ajak kalian makan, yang traktir aku. Kamu nggak boleh ikut. Pas banget, aku juga nggak mau pergi. Mau makan apa pilih aja. Aku traktir. Walau aku nggak ikut, tapi aku bisa rekomendasikan tempat. Pesta Seafood Gedung Rajaan, itu milik grup Yewa. Dengar-dengar rasanya enak. Bukankah itu restoran dengan minimum 200.000? Jauh-jauh, kan itu milik keluarga Ye? Ayo, bawa kami ke sana sekali. Ini, benar, jauh-jauh. Kami tidak mampu makan di sana, jadi bawa kami sekali. Nadira Wira, kamu memang hebat. Panggil Raka Handoko untuk bayar. Hari ini, traktiranku. Aku bawa kalian makan sesuka kalian. Selamat makan ya. Maaf, Nona, saya tidak mendidik dengan baik. Parasit ada, bukan salahmu. Namun, di rumah ini memang ada pengkhianat. Jekso, sedang apa? Maaf, Nona. Maaf, pengurus. Agak ceroboh saat bekerja. Sudahlah, hati-hati lain kali. Terima kasih, Nona. Tunggu, ada perintah lain? Bibi Sari, di keluarga Y, kamu juga sudah lama jadi pembantu kan? Kerja di rumah majikan, jaga tangan bersih. Hal simpel ini... Masa lalu tak ingin kuungkit. Agar tidak membawa masalah, akan saya turuti. Menurut saya, bertemu pria brengsek seperti itu salah ayah angkatmu juga. Mereka tidak menunjukkan padamu seperti apa pria baik yang sesungguhnya. Masuk lubang sama, betul sekali. Makanya, urusan seumur hidupmu, kami akan sangat selektif mengawasi. Ayah, saya tak ingin menikah. Anak ini, aku dan ayahmu tidak bisa selalu bersamamu kan? Kamu tuh harus cari pria baik buat temani kamu. Aku dan ayahmu udah atur kencan buat kamu. Aku nggak mau pergi. Aduh Ibu Syaurau, ibumu juga demi kebaikanmu. Kamu harus setidaknya melihatnya. Ma, jangan khawatir. Aku pergi. Pak Lin, ketua bilang malam ini ada tamu penting di rumah minta Anda pulang lebih awal. Tamu penting apa? Apakah ayah berencana menjodohkanku lagi? Anda memang paling mengerti pemikiran ketua. Katakan padanya. Malam ini saya lembur. Tidak ada waktu untuk pergi. Ketua sudah bicara. Kalau Anda tidak kembali, dia akan membekukan semua nomor kartu bank Anda. Mainan anak kecil. Aku mandiri berjuang bertahun-tahun. Meski semua asetku dibekukan, aku masih punya dana cadangan miliaran. Ketua juga bilang kalau Anda tetap tidak mau kembali, paling-paling dia akan lepas tangan. Saat itu dia akan liburan dengan keluarganya dan menyerahkan semua urusan perusahaan kepada Anda. Bukankah suka lembur, sampai capek sendiri? Ketua benar-benar paling mengerti isi hati Anda. Sekarang memaksaku untuk kencan buta. Sejak itu, tak ada yang memaksaku menikah, punya anak. Bos Lin, kata pepatah ada kebijakan di atas, ada trik di bawah. Ketua hanya memintamu untuk kencan buta, tidak memaksa menikah. Lihat dulu, kalau tidak cocok ya sudah. Baiklah, langsung bicara saja. Kali ini siapa? Kabarnya gadis tertua keluarga Y, putri tertua keluarga Y. Kencan buta bukan pilihanku. Demi menghormati para tetua di rumah, aku datang bertemu Nona Y. Maaf sekali ya Jaurau. Aku sudah memiliki orang yang kusukai. Kalau begitu aku juga dipaksa orang tua untuk kencan buta. Kalau begitu, aku pergi. Kamu? Tak, Nona Y sama sepertiku. Diatur oleh keluarga untuk kencan buta. Tidak disangka, putra tampan dari grup Lin, dipaksa keluarganya untuk kencan buta meski orang terkaya di Longcheng. Terpaksa karena keluarga dan hidup. Saat jodoh datang, tak bisa dihindari. Shinyu, kamu tidak tahu seberapa senang hatiku saat melihat itu adalah kamu. Untungnya itu kamu, Shinyu. Bolehkah aku menggenggam tanganmu, Shinyu? Bagaimana menurutmu setelah bertemu dengan Tuan Lin kemarin? Baik-baik saja. Bagaimana kalau kalian coba pacaran? Jangan khawatir. Ibu tidak akan memaksa kamu berteman dengannya. Jadi, akan kucoba. Ketua ingin tahu. Bagus sekali. Oh, Nadia Yewa sangat baik. Sampaikan pada Pak Tua. Dia punya selera yang bagus dalam memilih menantu. Siapa di sini yang bernama Nona Ye? Pengagum mana yang mengejar sampai ke perusahaan? Akulah Nona Ye. Arvin Halim. Jauh-jauh,
tak disangka kamu cepat mendapatkan Tuan Lin. Tentu saja, siapa yang bisa menolak pesona cantik kita jauh-jauh yang menawan? Identitas palsu putri kaya grup Yewa berguna. Bahkan Tuan Lin tak berani menyinggung keluarga Ye sembarangan. Bunga diambil. Jauh-jauh, jangan kirim ke perusahaan lagi. Belum mau mengungkap identitas. Oke, laki-laki yang aku sukai, gak bakal bisa lepas dari tanganku. Jauh-jauh, ini sarang burung kualitas terbaik dari luar negeri. Ibu simpan 1 mangkuk buat kamu. Oke, taruh saja di sana. Kalau begitu ibu lanjut kerja dulu ya. Tunggu sebentar. Nyonya Ye baru pulang dari luar negeri. Pasti bawa banyak baju dan tas bermerek buat putrinya. Syukurlah kamu datang. Kalau aku telat sedikit, pasti sudah dikejar. Ye Jiao Rao. Kamu bilang bunganya diambil. Jadi aku belikan lagi untukmu. Terima kasih. Ada apa? Kenapa bajunya terlihat familiar? Oh, aku ingat. Ini baju yang ibuku beli buatku. Koleksi dari luar negeri. Dia kok bisa dapat? Ye Jiao Jiao. Pura-pura jadi aku mengajak orang ke rumahku? Bahkan bajuku mau dicuri. Sepertinya pencuri di rumahku ini harus diberantas. Kamu mau pergi kencan? Masih ingin menangkap pencuri? Kita kencan dulu, baru tangkap pencuri. Bibi Sari, apakah tidak ada yang pernah memberitahumu bahwa mencuri itu melanggar hukum? Nona besar, dengarkan penjelasanku. Saya ingin lihat. Alasan apa lagi yang ingin kamu berikan? Tuan dan Nyonya, bukan seperti yang kalian pikirkan. Belakangan ini kamu mencuri baju dan tas saya. Bahkan membiarkan suamimu yang jadi supir mobil mewah keluar untuk pamer anakmu. Setiap hal tersebut mana yang memfitnahmu? Dulu, saya salah menilaimu. Aku benar-benar bingung. Ingat, keluargamu adalah yang paling susah di desa. Saya kasihan, menampung kalian bekerja di rumahku. Tak disangka, kalian mencuri di rumahku. Tuan, aku salah pada kalian. Kumohon, Bibi Sari, jangan buat Tuan dan Nyonya kesulitan lagi. Aku maafkan karena sesama sekampung tidak melapor polisi, tapi aku harus memberitahumu sesuatu dengan serius. Dipecat, salahkan ibuku yang gak bisa diandalin. Bikin aku naik bus, urusan gak cepat, hampir telat kerja. Nona Ye, kok hari ini telat banget? Gak lihat kamu bawa mobil ke sini? Hari ini supir baru pergi. Nona Ye, ada peluang kenaikan jabatan di manajemen? Udah dengar? Oh, itu toh, Nona Ye. Selama di perusahaan ini, aku selalu baik denganmu kan? Tidak tahu apakah Nona Ye bisa di depan presiden dan Nyonya membantu mengatakan beberapa kata baik untukku? Bisa, tapi ada hal yang kamu harus bantu aku selesaikan dulu. Pergi ke ruang sampel pakaian, perlu mengambil 2 set close up. Oke, Nadia Yewa. Tidak punya mata ya? Ini kamu sendiri yang nabrak. Lagi pula jalan ini lebar. Kamu mau ngerjain aku? Bilang aja, Nadia Yewa. Kamu lagi ngapain sih? Kalau bukan karena si Nona manja, bisa kena luka bakar. Kenapa semua disalahin ke aku? Kalau Jessica Yewa kentut pun salahku gara-gara nggak lihat kalender kuning. Nadia Yewa, sikapmu sekarang apa? Masalah bukan urusanku. Aku harus bersikap apa? Kamu orang kampung yang pandai bicara. Kalau kamu nggak perbaiki sikapmu, aku terpaksa pakai cara sendiri buat beresin kamu. Nadia Yewa, sekarang saya resmi memberitahumu. Kamu dipecat. Tanpa alasan, siapa ingin memecat orang? Ketua? Nyonya, angin apa membawa Anda ke sini? Nyonya Ketua? Saya sedang membersihkan masalah di perusahaan. Saya lihat gadis ini bekerja serius. Sejak bergabung membawa banyak bisnis untuk perusahaan. Xiao Gao, kamu tidak objektif dalam bekerja. Ketua, bukan saya yang tidak objektif. Nona besar tidak suka gadis itu. Minta singkirkan. Xiao Gao, kamu bicara apa sih? Dia bukan putriku, Ibu Ketua. Kalian tidak salah kan? Kurang ajar. Kamu bisa salah mengira anak perempuanmu? Jessica Yewa, pura-pura jadi nona besar. Sekarang ketemu orang aslinya malah ngeper. Apa yang kamu omongin? Kapan bilang aku putri Ye? Semua itu kesalahpahaman. Pak Gao, kamu, Ye Jiao Jiao? Belakangan ini siapa yang memberi kesan aku bangsawan? Kamu bohong? Kapan aku bilang aku putri Ye? Dasar perempuan jahat, lepaskan aku. Bajingan, cukup. IF selalu mengutamakan integritas. Dan juga kemampuan. Kalian berdua, satu suka menjilat, satu lagi sangat sombong. Kamu merencana menyerang putriku? Mulai sekarang, kalian berdua tidak usah kerja lagi. Pak Ketua, Ibu, saya bilang jangan datang ke kantor kan? Kamu lihat hal-hal kotor ini. Saya tidak apa-apa. Benar-benar sial? Habislah. Semuanya sudah berakhir. Kenapa kamu datang? Aku datang menjemputmu pulang kerja. Nadia Yewa membuatku kehilangan pekerjaan dan merebut priaku. Suatu saat aku akan menghancurkanmu. Shinrao, kamu ngantuk nggak? Aku belikan kopi untukmu. Terima kasih. Berapa kopinya? Nanti ganti. Nggak perlu. Shinrao, aku dengar setelah manajer Gao pergi, perusahaan berencana memilih karyawan lama dari dalam untuk menggantikannya. Kamu tahu soal ini? Tentang pemilihan internal perusahaan tidak tahu. Tapi bukankah kamu? Aku apa ya? Ini Ye Jiao Jiao. Beberapa waktu lalu bukan mengaku jadi putri ketua Dewan Beriga? Jadi semua orang sekarang menebak apakah kamu putri sejatinya. Nona Zeng, kalau punya waktu lebih baik dipakai untuk bekerja. Kalau sampai salah orang lagi, nanti jadi masalah. Meski ada rumor bilang putri ketua Dewan Beriga bekerja di tingkat dasar, tapi nggak bilang di departemen kita. Aku sudah bilang kan, kamu juga nggak kelihatan seperti itu? Kopi 28, transfer via WeChat. Hari ini,
pulang agak malam. Lama tak jumpa. Nadira Wira, Jessica Yewa, kenapa kesini? Si Pirang? Kamu belum pernah rasakan wanita baik-baik saja. Hari ini akan kubuat puas. Kuperingatkan. Jangan macam-macam. Kalau mau uang, aku kasih. Wow, pakaiannya kayak siswi sekolah mana ada banyak duit di kantongnya. Nemenin gue bersenang-senang? Kasih kamu 200.000. Mau kemana? Sini, lepaskan aku. Lepaskan. Berani sentuh wanitaku? Cari mati. Bos? Bos? Nggak berani lagi. Maaf, pergi. Baik. Baik, kamu baik-baik saja? Menjijikan? Yo jauh-jauh. Identitasmu terbongkar? Jangan menyerah seperti ini. Mau panggilkan mobil untukmu? Simpanlah kepalsuanmu itu. Aku tidak butuh. Sungguh tidak masuk akal. Tidak usah buang waktu dengannya. Ayo kita pergi. Mana pria tadi? Dari tadi sudah pergi? Mau nunggu kalian yang pengecut? Kamu mau apa? Kamu mau apa sih? Lepaskan aku. Selamat atas promosi Supervisor Ye. Shin Yu? Kemampuan kerjamu bagus sekali. Kali ini promosi seharusnya untukmu. Terima kasih. Saya menjabat sementara manajer departemen. Sekarang di belakang saya, ada konten kerja kita minggu ini. Lihat, akhir bulan ada tender. Benar. Ini juga pekerjaan utama kita bulan ini. Kita akan mencapai kerjasama dengan Iesu. Tender ini harus kita menangkan. Semangat. Dengan begitu, aku bisa mengajukan bonus tahunan untuk kalian. Baik, jauh-jauh. Kok bisa hamil sih? Gimana nih? Belum menikah kan? Kamu masih gadis? Sudahlah. Sudahlah, bosan selesai nggak sih? Cuma hamil aja emang masalah besar? Aduh, kalau kamu digangguin nggak ada yang tahu sih oke aja. Tapi perut makin besar nggak bisa disembunyikan, kan? Kamu kan belum menikah. Kalau cerita ke orang aku dan bapakmu bisa menghadapi orang-orang. Kalau ayahku dipecat bagaimana aku bisa menghadapi orang? Jauh-jauh. Kenapa bicara seperti itu? Aku dan bapakmu bekerja keras buat siapa sampai jadi seperti ini? Ya sudah, berhenti ngomel. Lihat, ada yang datang mau jadi ayah. Gimana? Hebat kan? Ih, menyebalkan. Hong Wei, ini pertama kalinya. Kamu harus memperlakukan aku dengan baik. Tentu, jauh-jauh. Kadang hangat, kadang dingin. Belakangan ini aku sampai kira akan kehilangan kamu. Karena gagal dapat ikan besar seperti Arvin Halim, yang seperti bunga ini mana bisa didapatkan olehmu. Oh, Hong Wei Ge, aku sudah sangat baik padamu. Kamu akan menikahiku, jauh-jauh. Orang yang selalu ada di hatiku itu kamu. Jika kamu mau, besok kita ke catatan sipil. Baik, tapi hari ini belum selesai. Ayah? Ibu, ini Arvin Halim. Paman, Bibi, senang bertemu pertama kali. Mohon maaf jika ada kekurangan. Anak ini sopan sekali. Tidak perlu bicara tentang kekurangan. Dulu kami sempat berpikir ingin menjodohkan kalian. Shinro tadinya nggak senang. Tapi lihat, sekarang hubungan baik banget. Iya, baru cocok banget. Aku nggak sabar mau gendong kucing kecil kalian. Shinro, ini pertama kalinya aku ikut tender. Agak gugup, persiapan kita kali ini sangat matang. Bahkan jika raja datang, nggak bisa hentikan kita menang proyek ini. Bukankah itu si pria simpanan yang dibawa Ye jauh-jauh di perusahaan dulu? Kan aku sudah bilang. Kelihatan lemah sekali orangnya. Ini adalah Raka Handoko. Kamu berlebihan. Apa hakmu meniru karya mahasiswa saya? Apakah perusahaanmu sudah kehabisan desainer? Nadira Wira, apa kamu tidak tahu malu? Jangan pikir hanya karena kita pernah menikah, kamu bisa mencuri desain perusahaan dan menuduhku. Kamu jauh-jauh harta karunku. Begitu rencana ini keluar, pasti bisa mendapatkan peluang terbesar. Aku bisa, tidak soal kamu meniru karyaku. Hak cipta karyaku, aku harus mengambilnya kembali. Hari ini adalah acara lelang Yisu Group. Buktikan dengan kemampuan. Kemampuan? Apa yang kamu punya? Kamu pikir masuk ke grup Yewa dan jadi supervisor itu disebut kemampuan? Kalau bicara kemampuan, sekarang aku adalah menantu grup Yewa. Apakah dia pacarnya putri misterius grup Yewa? Pacar itu menantu tinggal di rumah mertua. Dengar ya, mereka sudah tunangan. Menantu Raka Handoko, jangan kelewatan. Wah, sekarang kamu berani sama saya ya? Sepertinya kamu minta dihajar. Satpam, usir sampah ini. Mau ngapain? Lepasin saya. Selamat untuk Bu Nadira Wira yang mewakili grup Yewa berhasil memenangkan kerjasama ini. Hebat, ayo. Terima kasih Pak Lin. Selamat atas kemenangan awalmu Nona Ye. Terima kasih. Ketika kamu berusaha tidak menyerah, kamu benar-benar terlihat cantik. Gaun kutur ini indah. Saat kita menikah, mau pakai ini. Berapa harganya? Tidak mahal, cuma 200 jutaan. Kenapa? Merasa mahal ya? Dasar perempuan tua. Hobi banget belanja. Kalau bukan karena kamu putri keluarga Ye, siapa juga yang beli buat kamu? Tidak mahal. Berapapun untukmu, aku rela. Beli. Sayang, aku tahu kamu hari ini dijahati. Dijahati sama si Nadira Wira yang jahat itu. Kamu gimana? Mau balas dendam gak? Hei, mau ngapain? Aku mau lapor polisi. Ipar Tian Yu, kok kamu? Ipar, ada kamu. Kalau enggak, mereka hampir bunuh aku cuma demi beberapa ribu. Apa? Kamu bawa uang enggak? Pinjamkan aku 10 juta. Aku pasti bisa balik modal plus untung. Tak kusangka kamu sudah dewasa. Di kantong enggak ada beberapa ribu rupiah ya? Cepat cari kakakmu. Sekarang dia kerja di grup Yewa. Dia punya uang.
Dia punya uang, dia akan kasih aku. Dengerin, kakakmu promosi, gajinya 500 juta setahun. Apa? Perempuan sialan ini, dapat uang gak kasih tahu keluarga. Lihat saja nanti, aku akan menghadapinya. Terima kasih, aku pergi dulu. Pergi saja. Pemegang saham terbesar Yesu itu kamu. Apakah aku bisa terpilih karena itu? Apa hubungannya denganku? Ada banyak juri. Kamu terpilih karena kemampuanmu sendiri. Benarkah? Baguslah kalau begitu. Usahamu yang tak kenal menyerah itu sungguh indah. Nona besar, maaf mengganggu. Aa, ada apa? Nona besar, Nyonya bilang cuaca akhir-akhir ini cukup panas. Dapur sedang membuat teh dingin untuk menyegarkan. Tuan Lin, bagaimana kalau saya ambilkan sedikit untuk Anda? Kita sebentar lagi akan ke sana. Baiklah, saya akan siapkan. Tuan Lin, bagaimana kalau kita pergi duluan? Tunggu, diantar sampai sini, nanti ketemu teman kerja. Baik, ikut kamu. Selesai kerja, kirimi pesan. Aku tunggu di sini. Oke? Aku sakit. Nadira Wira tidak peduli padaku. Anak tidak berbakti. Dia ingin aku mati ya? Tolong wartawan, teman-teman media, tolong aku. Nenek tua ini aku tidak bisa hidup lagi. Saudara, kalian harus bantu kami. Ibuku susah payah membesarkan kakakku. Sekarang dia sudah kerja dan punya uang, tapi nggak peduli sama kita. Ayo semua, lihat, si durhaka itu orangnya begini. Ingat wajahnya. Bukankah itu Wang Xiaoro? Wang Tianyu? Mau ribut sampai kapan? Belum puas? Kak, bukan kita mau bikin masalah, tapi ibu sakit. Dokter bilang kalau tidak dirawat umurnya tinggal sebulan. Nggak punya batas ya? Lihat dia, kelihatan sehat, mana mungkin sakit. Aku bisa seperti sekarang kan karena bantuan adikmu. Jual ginjal buat bayar biaya pengobatanku. Jual ginjal? Jual ginjal karena dia punya utang judi. Apa urusanku denganku? Nggak punya malu ya? Aduh anakku sayang, kamu nggak mau mengakuin aku, tapi jangan memfitnah adikmu begitu. Kamu anak yang tidak berbakti. Kamu anak yang tidak berbakti. Hati lembut, kamu tidak terluka kan? Mengapa orang ini pergi? Jangan pukul aku. Saya mengaku seseorang memerintahkan saya menimbulkan masalah. Siapa bilang? Seorang pemuda baru saja datang ke sini. Jika tidak ada yang tertangkap, aku juga tahu siapa itu. Kamu bilang Raka Handoko. Dia sering mempersulitmu. Sebenarnya mau apa? Kalau mau tahu, tanyakan langsung saja. Wah, Nadira Wira kelihatannya hebat juga. Mau uang lagi ya? Bilang, kali ini mau berapa? Minta uang. Nadira Wira, kamu terlalu meremehkan orang. Yang kami mau bukan cuma uang. Di kantor kamu punya kekuasaan kan? Cari pekerjaan untuk adikmu. Saya harus jelaskan. Harus ada tunjangan jaminan sosial dan kesejahteraan yang baik. Soal gaji, saya tidak serakah. 35 juta, terserah kamu. Tino Wira, kamu punya pendidikan atau koneksi? Kalau saya punya pendidikan dan koneksi, saya butuh kamu. Benar sekali, anak saya sudah begitu hebat, punya pendidikan dan koneksi, bagaimana orang hidup? Oke, ada permintaan lain? Sebutkan. Adikmu ingin ganti mobil. Ah, BMW seri berapa? Tidak tahu. BMW seri 7. Ah iya, benar-benar. Juga rumah. Adikmu belum menikah. Rumah lama kita terlalu tua. Harus belikan dia apartemen besar di pusat kota. Kalian berdua belum gelap sudah mulai bermimpi. Nadira Wira, jaga sikap terhadap ibuku. Percaya nggak gue pukul lo? Gue kasih tahu, gue nggak punya. Kerjaan lo bisa gue atur. Penjaga basement, 6.000 sebulan. Mau kerja? Ih, Nadira Wira, lo menghina gue ya? Keamanan, bawa dia keluar. Nadira Wira, lo nggak mau bayar ya? Baik, lo tunggu aja. Gue bisa datang setiap hari. Kita lihat siapa yang lebih tahan lama. Ibu, pergi. Keluargamu kok begitu? Nggak dapat orang lalu cari netizen untuk serang kamu online dan sebar info pribadimu? Mereka mana bisa sendiri? Pasti ada yang ngajarin. Perempuan kurang ajar ini. Minta uang, berani pakai serangan online. Iya, lewat tangan orang lain menakutkan. Kita sih kecil roh, anak perempuan, mana tahan begini. Kakak tua, cepat pikirkan cara. Menurutku, terima kembali roh. Aku tidak setuju. Sindro, informasimu bocor. Mereka kirim barang palsu. Dalam beberapa hari lagi, entahlah. Aku bahkan tidak berani membayangkannya. Kalau sekarang mengakuiku, akan menjadikan mereka lintah tak terkendali. Apa yang dikatakan Sindro memang masuk akal. Serahkan padaku. Aku akan menangani urusanku sendiri. Di kartu ada 200.000. Ini tabunganku sejak aku mulai bekerja. Sebagai ganti memutuskan hubungan ibu dan anak. Mana bisa semurah itu buat kalian? Bisa diatur, asalkan bayaran tepat. Kita urusan masing-masing. Tunggu sebentar. Ini surat perjanjian. Tanda tangan, baru berlaku. Nadira Wira, kamu serius? Kok bisa sekejam itu? 200.000 untuk putus hubungan dengan jasaku? Mana hatimu? 500.000. Baik, 500.000 ya. 500.000. Tanda tanganilah. Wang Xiaoro, ada yang aneh. Ini semua tabunganku. Kalian mau apa lagi? Kalau harus pinjam, akan beri uangnya ke kalian. Pasti ada kartu lain.
Saya tidak punya. Keluarkan. Kamu mau apa? Keluarkan. Nadira Wira, kamu menipuku. Hei, kasih sini. Mau kena pukul ya? Hentikan. Maaf, terlambat. Tenang. Punya bukti mereka memukulku. Nanti meski mereka gunakan opini publik lawan aku tidak takut lagi. Kenapa kamu berani beresiko? Bodoh ya? Seret dia keluar dan hajar habis-habisan. Kirim ke rumah sakit untuk istirahat, setelah pulih, kirim ke Afrika. Lakukan sesuai yang kamu katakan. Arvin Halim, senang kamu ada. Hari ini pasti sangat terkejut. Istirahatlah lebih awal. Kalau begitu, aku pergi duluan. Bisa dapetin Arvin Halim, keren juga ya adikku. Kamu, bintang itu, Gao Ichen. Salah. Benar, bintang besar. Ngapain kamu ke rumahku? Rumahku? Jangan-jangan kamu nggak tahu. Ini rumahku. Hei, Chen, kamu pulang. Sindro, cepat. Ini kakakmu. Mak, sepertinya adik perempuan kurang mengenal kakak ini. Mak, aku memang tidak tahu punya kakak. Dulu kamu diculik. Aku dan ayahmu tidak bisa menemukanmu, jadi kami mengangkat anak bungsu dari saudara pamanmu sebagai anak angkat. Sebenarnya, karena ibumu tidak menemukanmu dan terlalu sedih, aku terpaksa melakukannya. Untung saja, sekarang Sindro kita sudah kembali. Kita sekeluarga akhirnya bisa berkumpul kembali. Bu, jangan lupa anak laki-lakimu setelah punya anak perempuan. Anak ini sudah besar, masih bersaing dengan adiknya. Aku mau disayang mama. Tidak disangka, aku punya kakak laki-laki. Apa yang kamu katakan tanpa tidak ada apa-apa? Hei Chen, berapa lama Anda berencana tinggal kali ini? 3 bulan? Setengah tahun? Ah, kali ini aku bisa tinggal di rumah lama. Iya, ibu selalu mengeluh karena aku kurang meluangkan waktu. Kenapa sekarang Sindro kembali malah merasa aku di rumah terlalu lama? Mana mungkin aku mengeluh tentang kamu? Bukankah setiap kali kamu syuting, selalu lama sekali? Kebetulan, kali ini syutingnya di lokal. Bagus sekali, kamu harus sering pulang dan temani adikmu. Tidak masalah. Sindro, anak angkat di keluarga kaya, sebagian besar bersikap aneh. Mungkin kelihatannya baik, tapi dalam hati manipulatif dan licik. Mereka bisa menggunakan semua cara untuk merebut perhatian. Mereka tidak segan-segan, juga bukan karena warisan. Yang kurang mereka itu cinta. Bagaimanapun, sebagai anak angkat, dari kecil kurang mendapatkan cinta keluarga. Untuk warisan atau cinta, mereka akan melakukan semuanya. Iya, menuduh meracuni, membunuh, semuanya bisa dilakukan. Kedengarannya seperti drama istana. Itu kan seperti drama istana. Lebih tepatnya disebut drama keluarga. Masa sih? Di novel seperti itu. Bukan orang kaya jadi nggak ngerti. Waduh, kenyataannya jauh lebih seru. Semakin ngomong nggak masuk akal. Kamu ya, lebih baik kurangi baca novel. Pak Zhang, harus traktir aku makan. Teman lama, ngobrol sedikit. Ayo, saya tunjukkan motai kualitas terbaik. Karena kamu datang, saya rela minum. Cheers, hari ini kita minum sampai puas. Teman lama, dari semua orang di kelas kita, cuma kamu yang paling sukses. Sekarang sudah jadi artis terkenal. Istriku itu setiap hari nonton dramamu. Oh, kamu sudah menikah ya? Tentu. Nona besar grup Yewa, kamu kenal kan? Iya, saya kenal. Saya ada urusan mau minta tolong. Kontrak endorse kamu sudah habis ya? Memang begitu. Gini, bisa kamu jadi endorser merek pakaian perusahaan kita? Soal biaya, gampang. Sekarang sih ada beberapa perusahaan yang tanya. Tapi soal hak endorse-nya, saya belum bisa putusin. Saya mengerti soal itu. Urusan perusahaan lain, bisa beresin. Tapi grup Yewa ini agak rumit. Istrimu bukan? Iya, dia adalah putri dari grup Yewa. Tapi, dia tidak mengizinkan aku mengambil jalan pintas. Apalagi, aku pernah berselisih dengan desainer grup Yewa. Sekarang harus bersaing dengan dia, rasanya cukup sulit. Desainer mereka kan Nadira Yewa. Nadira Wira, mantan istriku. Tidak usah bicara tentang itu. Teman lama, hari ini sibuk sekali. Bisa bantu aku? Apa aku tidak bisa datang untuk bicara tentang pekerjaan Nadia Yewa? Bukankah kamu ingin mendapatkan proyek besar dari Sincheng Film? Iya. Apa kamu tidak tahu bahwa pemilik saham terbesar Sinchen Pictures adalah aku? Artis di perusahaan kami tidak akan memakai sampah seperti ini. Kamu tidak marah, kakak? Sebenarnya, coba beritahu aku, artis kalian suka desain seperti apa? Karena kamu sudah bertanya, biarlah kakak ajari kamu dengan baik. Sibuk ya? Sudah pulang kerja, masih belum keluar. Hari ini kerjaan agak banyak. Kamu pulang duluan, jangan tunggu aku. Aku ada kerjaan belum selesai. Temenin kamu lembur deh. Mana ada yang temenin lembur? Kan nemenin kamu. Senang kamu. Kalau selesai, aku ajak kamu makan enak, oke? Ayo pergi. Sindro, dokter bilang kamu kelelahan. Mulai sekarang jangan lembur lagi. Waktu mepet, tugas banyak. Tugas apa yang korbankan kesehatanmu? Apa ada perusahaan yang mengeluh lagi? Katakan padaku, aku bantu selesaikan. Tenang, aku bisa urus masalahku sendiri. Ayo, Wang Xiaoro, ngapain ke rumah sakit? Dia ke rumah sakit buat apa? Buat pengobatan kesuburan.
Bibi Zhang, kamu ngomong masih pedas. Aku cuma bicara jujur, Wang Xiaorou. Lihat deh, si Ye jauh-jauh. Bukan asalnya bagus, kesehatannya juga bagus. Baru saja masuk rumah, sudah hamil. Kalau dengan Raka Handoko yang cuma 1 menit, jauh-jauh, sungguh kasihan kamu. Nadira Wira, cari mati ya? Wanita tak tahu malu. Sekotor bisa kau ucapkan. Menghina anakku. Ayam tua tak bisa bertelur. Aku tak bisa bertelur, tapi jauh-jauh bisa, cukup ya? Kamu, Nona Ye, jangan paksa aku untuk menyakiti wanita. Pak Lin, jangan tertipu oleh Nadira Wira yang licik. Dia punya daya tarik, tapi tidak bisa memberi keturunan. Arvin Halim, aku tahu kamu punya uang, tapi uang bukan segalanya. Benar, punya uang lalu kenapa? Menikah dengan wanita seperti Nadira Wira, cepat atau lambat keluarga kalian akan berakhir. Aku tidak ingin memukul wanita, tapi jika aku tidak ambil tindakan, aku tidak bisa melindungi wanitaku. Kamu? Bagaimana kamu berani memukul orang? Kamu, Pak Lin, pekerjaan yang sulit tentu saja sekretaris yang bantu Anda. Suami, ayolah, cuma lihat dia menggertak aku dan istri kamu. Apa itu lelaki? Kita tidak bisa menantangnya. Kamu ini tidak berguna. Astaga, cepat lihat ini. Anak muda tidak punya tata krama. Mempermalukan yang lemah memukul orang, aku sampai tulangku patah. Aduh. Mama, jangan bikin gara-gara. Mereka bukan orang biasa. Nanti mereka beneran patahin tulangmu. Ayo bangun. Arvin Halim, aku kasih tahu kamu. Hari ini adalah hari bahagia bagi keluarga Zhang. Aku nggak akan ribut sama kalian. Ayo sayang. Mah, kita pergi. Ayo, jangan takut. Aku di sini. Arvin Halim, ada beberapa hal yang memang aku sembunyikan darimu. Seperti yang kamu lihat, memang saya pernah menikah. Dalam pernikahan itu, saya tidak bahagia. Tanpa kamu bilang pun, saya bisa lihat kok. Saya tahu sebelum kamu kembali ke keluarga Ye, di keluarga Zhang dan Wang, kamu menderita banyak. Pernikahan 3 tahun dengan Raka Handoko tidak bisa punya anak. Mungkin dia memang benar. Aku tidak bisa punya anak, tapi kamu perlu tahu, kalau kamu keberatan, kamu bisa pergi sekarang. Aku tidak akan menyalahkanmu. Pikirkanlah dengan baik. Sekarang kamu punya waktu 3 detik. Aku suruh asisten beli bunga, tapi tidak sempat menghias tempat. Untunglah cincin nikah selalu kubawa. Jadi upacara lamarannya jadi sederhana saja. Sindro, kamu mau menikah denganku? Arvin Halim, apa maksudmu ini? Aku tahu kamu tidak merasa aman. Aku bersedia menjagamu, memberi aman. Kamu takut tidak bisa punya anak. Paling buruk kita bisa adopsi anak. Jika tidak, kita bisa pelihara banyak kucing dan anjing. Tidak akan merasa menyesal? Tidak bisa menikahimu, penyesalan terbesarku seumur hidup. Sindro, aku benar-benar mencintaimu. Aku bersedia seumur hidup bersamamu. Aku bersedia bersamamu sampai tua. Jadi, maukah kamu menikah denganku? Ayah, ibu, kakak, aku punya kabar baik. Lihat, Arvin Halim melamarku. Nona kecil, bagaimana Arvin Halim memperlakukanmu? Sangat baik. Kamu ya, bisa menemukan kebahagiaan lagi. Aku dan ayahmu lega. Karena Anda akan menikah, saatnya mengumumkan identitas Anda. Gadis, kamu adalah putri satu-satunya di keluarga Ye. Jika kamu menikah nanti, aku tidak boleh memperlakukanmu dengan buruk. Terima kasih ibu dan bapak. Selamat ya kakak, ditemukan pendukung yang baik. Tuan, kopinya sudah datang. Di mana Nadia Yewa? Kembali ke guru. Wanita tertua pergi bekerja pagi sekali. Dengar dari kamu, dia cukup rajin. Nona besar selalu bekerja keras. Rekan kerja di perusahaan sangat mendukungnya. Dan dia sempurna mewarisi bakat desain ibu. Desain yang dia buat selalu laris manis. Dari yang kamu katakan, dia berbakat dan cerdas. Ditambah lagi punya Arvin Halim sebagai dukungan. Jadi nantinya semua bisnis keluarga harus dia yang mewarisi. Tuan muda, maksud Anda apa? Berapa banyak kelebihannya aku tidak peduli. Yang ingin ku tahu, dalam hatimu, Tuan Ye, berapa banyak kekurangannya? Lau Gao, lihat desain perusahaan kami. Itu yang terbaik. Lihat, terakhir kali aku sebut tentang endorse merek pakaian, sudah pertimbangkan. Aku akan pertimbangkan lagi. Apa yang perlu dipertimbangkan lagi? Aku nggak akan mengecewakanmu, teman lama. Kalau mau tanda tangan kontrak dengan perusahaan kami, apapun syaratnya, bilang. Bayaran gampang diatur. Ada perusahaan nawarin kerjasama. Aku ajak dia ketemu hari ini. Berapapun yang mereka tawarkan, aku akan lipat gandakan buat kamu. Ngomong-ngomong soal itu, mereka datang. Gao Ichen, kamu mempermainkanku ya. Adik yang baik, kamu segera menikah, kakak berikan hadiah besar untukmu. Gao Ichen, kamu main-main denganku. Iya. Gao Ichen, kamu bawa dia ke sini buat apa? Sudahlah,
Ichen, jangan pura-pura misteri. Katakan yang sebenarnya pada Sindro. Ini semua adalah draft lama dari perusahaannya. Belakangan ini, dia telah mengambil dan meniru desainmu. Kamu mempermainkanku ya. Kamu mengganggu keluargaku. Aku bantu mereka hitung-hitung buat kamu. Soalnya kamu bisa apa? Tunggu sebentar. Ini sebenarnya gimana sih? Mimpi pemuda ini jadi superstar internasional. Paling takut mewarisi bisnis keluarga. Ketemu adik ambisius kayak kamu, pasti dia mau menyingkirkan semua halangan buat kamu. Gimana Sindro? Hadiah dari kakak puas. Sangat puas. Ichen, kado untuk Xiaorou siap. Lalu punyaku? Aku bisa melihat kalian bertiga bekerja sama untuk menggangguku ya. Aku Raka Handoko. Cuaca mulai dingin. Saatnya bagimu untuk bangkrut. Hari ini, kami ingin memperkenalkan kepada para jurnalis yang hadir. Dengan hormat, kami perkenalkan, dia adalah putri kami yang diculik lebih dari 20 tahun lalu, Nadia Yewa. Halo semua, saya Nadia Yewa. Nyonya Ye, belakangan ini ada rumor tentang perselisihan pewaris di perusahaan Ye. Apakah itu benar? Iya, tolong jawab. Chen dan Sindro hubungannya sangat baik, jadi tidak ada masalah perebutan pewarisan. Jadi, pewaris grup Yewa hanya bisa Xinyo. Tuan Ye, dengar-dengar grup Yewa sudah lama menemukan Nona Xinyo. Kenapa baru sekarang mengumumkan pengakuan? Gadis Xinyo tidak suka jadi sorotan. Kalau bukan karena tanggal pernikahan dekat, dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya ke publik. Jadi, Tuan Ye, bisakah mengungkapkan siapa kekasih Nona Xinyo? Arvin Halim, dari keluarga terkaya di Longcheng, kota tetangga. Seperti Xinyo, mereka anak muda berprestasi. Apakah Ye dan Lin saling mencintai atau ini pernikahan keluarga? Biar aku yang jawab pertanyaan ini. Benar-benar serigala berbulu domba. Setelah bertemu orang tua kaya, dia membuang orang tua angkatnya. Wang Tianyu, mari kita bekerja sama. Jessica Yewa, senang bekerja sama. Hutang judi 5 juta bayar hari ini atau jangan harap menggunakan tangan. Lepas aku pasti kasih uang ke kamu. Pasti kasih. Tuan Arvin Halim, apakah Anda dalam keadaan miskin, atau kaya, sehat atau sakit, bersedia menikahi Nona Nadia Yewa, mencintai dan melindunginya semasa hidup? Saya bersedia. Nona Nadia Yewa, apakah miskin atau kaya, sehat atau sakit, bersedia menikahi Tuan Arvin Halim, mencintai dan menghormatinya seumur hidup? Aku mau. Pengantin pria dan wanita sekarang bisa saling menukar cincin. Sekarang, pengantin pria dan wanita bisa saling berciuman. Selamat, selamat, semoga bahagia. Kakak, menemukan orang tua kandung, dapat suami baik melupakan keluarga Wang. Tino Wira tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Wang. Mengapa kamu datang? Kakak, kamu lahir keluarga kaya, sekarang menikah orang terkaya. Kalau aku minta beberapa ratus juta salah kan? Berhutang judi lagi? Terakhir kali sudah memberi banyak uang. Aku dan keluarga Wang sudah tidak ada hubungan. Uang itu bahkan belum cukup untuk mengusir pengemis. Hari ini ku minta 5 juta, kasih sekarang. Aku langsung pergi. Tidak ada. Baiklah, kalau begitu jangan salahkan aku kalau berubah menjadi tidak kenal teman. Jangan salahkan aku kalau berubah menjadi tidak kenal teman. Tino Wira, sudah gila? Hari ini kalau aku nggak dapat uang, pulang pun mati. Lebih baik aku gila saja. Toh bakal mati, bawa satu orang bareng. Kamu nggak bisa menang. Balik uang, aku mau uang. Hari ini nggak kasih uang, aku mati di depan kalian. Bikin kalian mimpi buruk seumur hidup. Tian Yu, tenang. Kamu mau uang? Kakak iparmu punya uang? Pasti kasih ke kamu. Tolong tenang oke? Serius, yang aku mau itu 5 juta. Cuma uang receh. Jangan sampai tidak menepati janji. Berikan pisau itu kepadaku. Tukar dengan kartu ATM. Jangan bohongi aku, yang aku mau uang tunai. Sindro, cepat panggil dokter. Sakit tidak? Di hari bahagia ini, malah kamu terluka. Semua salah ibu. Ibu tidak bisa melindungimu. Ini bukan salahmu. Ini salahku. Gak ningkatin keamanan dari awal. Bu, kalau kamu di sampingku, itu perlindungan terbaik buatku. Ye jauh-jauh, mau ngapain? Ye Sindro, hari besarmu tentu saja aku datang buat mengucapkan selamat. Kalian mau ngapain? Nadia Yewa, mau pergi ya? Jessica Yewa, aku tidak punya dendam dan benci. Sebenarnya kamu mau apa? Nadia Yewa, kamu ngomong ngaco. Gak ada dendam dan benci? Mana mungkin? Justru kamu yang godain suamiku duluan. Harus berterima kasih padamu, kamu buat aku jauh dari orang brengsek itu. Raka Handoko, kalau bukan karena dia punya sedikit uang, aku bahkan tidak mau mengambil alih masalah ini. Ngomongin soal dendam, introspeksi diri, kenapa kamu merebut hidupku? Aku hanya terpikir penampilanmu kemarin. Aku hampir mati ketakutan. Bodoh atau gimana? Bukankah kita baru bersumpah untuk saling menjaga selamanya? Jadi, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja dan gak akan membiarkan kamu celaka.
Deal ya, jabat jari. Jangan bangun, pinggang masih terluka. Aku mau minum air. Kamu nih ya, kalau mau apa-apa bilang ke aku. Kita sudah suami istri. Aku pasti akan menjaga kamu. Apapun bisa ya. Sindro, kesini Sindro. Naik. Apa yang kamu bilang? Menjadi suami istri. Melakukan seharusnya dilakukan pasangan suami istri. Jangan bercanda. Ini rumah sakit. Pinggangku terluka. Sakit sekali. Naik sini, ayo. Pak Lin? Tino Wira sudah dijatuhi hukuman 5 tahun karena penganiayaan. Bagaimana gerombolan yang mengganggu Sindro itu? Sudah ditangkap semua? Bagaimana dengan Jessica Yewa? Saat ini belum ketemu, sepertinya disembunyikan. Tidak bisa menghadapinya? Aku tidak bisa menghadapinya langsung membuat perusahaan Raka Handoko bangkrut. Terlalu murah untuknya. Apa maksud Anda, Pak Lin? Buat dia terlilit hutang besar. Bangkrut? Tak akan pernah bangkit lagi. Saya mengerti, Pak Lin. Saya akan segera melakukannya. Pak Lim? Pak Lim. Tidak bisa pergi. Jangan biarkan perusahaan melanggar perjanjian. Anda pemegang saham lama. Apa hubungannya gagal memenuhi perjanjian? Perusahaan kami punya saham Anda. Raka Handoko, kamu benar-benar tidak tahu siapa yang sudah kamu buat marah. Bukankah cuma keluarga Ye? Juga keluarga Lin? Keberanianmu besar meski kemampuan biasa. Masalah separah ini kamu merasa baik-baik saja. Pak Lim, saya membuat mereka marah. Anda tidak bisa membiarkan saya sendirian. Jika begitu, saya tidak bisa mengembalikan saham Anda. Tidak apa-apa. Biarkan. Saya tidak mau memperkeruh dengan Ye dan Lin demi uang. Pak Lim, Anda tidak bisa membiarkan saya sendirian. Anda harus bantu saya. Pak Lim? Pak Lim. Gak boleh pergi, Pak Lim. Pak Lim? Sialan kamu. Kamu marah buat siapa? Lihat sih, ganggu banget. Jessica Yewa, apa aku terlalu baik padamu? Mau dipukul ya? Kalau bukan karena kamu bikin masalah banyak, mana mungkin aku marah segini. Sayang, lihat deh, buah di rumah habis semua. Aku pengen makan stroberi. Gimana kalau kamu beliin aku stroberi? Kamu mau makan stroberi? Kamu masih mau makan stroberi? Menurutku kamu mirip stroberi. Raka Handoko, berani kamu pukul aku? Memang mau pukul kamu, penipu. Hei, nak, jangan pukul lagi. Bagaimanapun, anak nakal ini mengandung anakmu. Jangan menyakiti cucu keluarga Zhang. Cepat pergi. Kamu masih mau makan stroberi? Tenang dulu. Bu, aku sudah hajar wanita itu. Kalau bukan karena dia bohong bilang dia putri keluarga Ye. Dan culik Nadia Yewa, perusahaanku jadi bangkrut. Sekarang aku punya banyak utang. Siapa sangka dia kelihatan halus ternyata palsu. Itu Nadia Yewa. Baiklah, Nadia Yewa, Nadia Yewa. Kalian sudah menikah lama. Kamu bilang, apakah kalian bisa bersatu kembali? Wah, kalau aku bisa piara bintang besar juga enak sekali. Yuan, Gao Ichen, sekarang milikmu. Ayo, kamu yang ukur dia. Apa maksudnya ini? Adikku mau ukur-ukuran buatku. Itu pun kamu cemburu. Istriku hanya boleh memelukku seperti ini. Yang lain, bahkan kakak kandung juga tidak boleh. Memangnya kenapa kalau istri? Sindro masih keluargaku. Aku masih pelanggan setia seumur hidup. Aku adalah agen mereknya. Aduh, sudah cukup kalian berdua kekanak-kanakan sekali. Gao Ichen, jangan lupa aku bosmu. Pemegang saham terbesar di Shinchan Film. Kamu menang. Sindro, 1 bintang, 1 presiden. Hidupmu terlalu baik. Nak, ini barang bagus yang ditinggalkan nenekmu untukku. Sebuah giok antik. Ini pusaka keluarga Zhang kita. Saat itu Xiaoro sangat menyukainya. Namun, dulu, hubungan kita dengan Xiaoro sangat tegang. Dia tidak akan kembali lagi. Kamu tidak mengerti, nak. Kamu dan Xiaoro hanya teman sekelas. Itu disebut cinta pertama. Yang paling tak terlupakan dalam hidup adalah cinta pertama. Bu, tapi itu Arvin Halim. Apa yang bisa aku bandingkan dengan Arvin Halim? Kamu bodoh atau gimana? Ajak dia keluar dulu. Dengan alasan nostalgia, lihat sikapnya. Kalau yang lembut tidak berhasil, maka paksakan saja. Bagus, kamu. Aku lagi hamil tahu. Kamu mau selingkuh? Manusia apa kamu? Jessica Yewa, tenang dulu. Aku kasih tahu,
Kamu itu selingkuhan Nadia Yewa, dan aku yang resmi. Kamu? Kenapa? Baiklah, kamu tidak peduli aku kan? Tapi pasti peduli dengan anak keluargamu yang ada di perutku. Aku kasih tahu, kalau kamu berani menemui Nadia Yewa, takku akan bunuh diri. Oh iya, sampaikan kabar baik untuk semuanya. Merayakan pernikahan besar aku dan Sindro. Mulai sekarang, semua pakaian kelas atas dari artis Shinchan Film akan ditangani grup Yewa. Oke? Merayakan divisi pakaian grup Yewa mendapatkan pesanan besar. Mengundang semua orang ke Hotel Royal untuk makan malam traktir. Bagus. Hotel Royal. Bukankah tempat itu terkenal mahal? Tak usah takut. Semua milik keluarga Ye. Nyonya sudah memberi manfaat. Apa ya yang bisa saya belikan? Bagaimana kalau saya memanggil semua artis dari Xintian Entertainment untuk bergabung dengan kita? Baik. Kalian berdua sungguh hebat. Benar-benar anggap aku seperti alat. Istriku tercinta. Aku sudah bantu dengan hal besar ini. Bagaimana kamu membalasnya? Mana ada orang bantu sedikit minta dibalas. Semua rekan kerja dapat manfaat. Tak peduli. Aku juga mau. Nakal. Harus nakal kepadamu. Sekarang waktunya bekerja, bukan bermain. Hari ini, ayam goreng. Saya rasa saya belum kenyang. Aku mau makan lagi. Karyawan Anda bijaksana. Jauh lebih masuk akal dari Gao Ichen. Perhatikan dampak jam kerja. Saya mencoba yang terbaik. Tahukah kamu? Siapa aku? Kamu menghentikanku? Tidak kenal dan tidak tahu. Saya kenalan bos kalian, Nadia Yewa. Ah, kamu ya? Banyak orang setiap hari datang ketemu bos kita. Semua bilang kenal bos. Pergi sana cepat. Kamu ini anjing penjaga meremehkan orang. Kamu ngapain? Minggir biar saya masuk. Pergi. Satpam. Hei, Xiaoro. Akhirnya ketemu kamu, menantu baikku. Kenapa datang? Saya tak ada hubungan dengan keluarga Zhang. Kamu ngomong apa? Kamu dan Hong Wei pernah jadi suami istri. Sehari jadi suami istri, 100 hari saling sayang. 3 tahun hubungan kalian. Hentikan. Aku dan dia sudah nggak hubungan. Kita sudah menikah lagi. Waktu itu Zhang Hongwei selingkuh duluan. Xiaoro, jangan ngomong begitu. Semua gara-gara perempuan licik itu yang menggoda Hongwei. Bikin kamu menderita selama ini. Tapi kenapa saya ingat dulu Anda malah fitnah saya bilang saya mencuri gelang giok Anda? Kamu kan anak orang kaya. Masa mencuri? Pasti kamu salah ingat. Lagi pula gelang ini 100 tahun lagi juga jadi milikmu. Ada harta lainnya juga. Dan lionting giok ini adalah pusaka keluarga Zhang kita. Nantinya juga buat kamu. Pura-pura baik. Aku tidak butuh. Bibi, tenang. Aku tidak akan kembali. Pergi. Sindro, membuatmu menyakiti anakku sampai dilempar penjara. Yes, Sindro, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari mati. Sindro, kamu baik-baik saja. Sindro, panggil ambulans. Sadar sudah. Kenapa di rumah sakit? Kamu tiba-tiba pingsan. Bikin aku takut semalaman. Untung diperiksa dokter. Katanya tidak ada masalah serius. Cuma kaget berlebihan. Bagaimana dengan mereka? Raka Handoko mengalami cedera organ dalam. Setelah pertolongan, tidak ada masalah serius. Ibumu angkat ditahan. Memang benar kalau orang jahat selalu ada yang mengatasinya. Jangan sampai pingsan lagi. Jangan menakuti aku lagi. Tahu kok sayang? Aku takut semalaman. Minta dimanja dong? Jangan ribut, ini rumah sakit. Biar aku peluk sebentar ya, boleh? Muda itu memang bagus. Tapi harus tahu batasnya. Terutama 3 bulan pertama, kamu harus jaga kesehatan. Iya, aku tahu. Nadia Yewa, kamu bisa urus surat keluar rumah sakit. Terima kasih dokter. Dengarkan, dokter suruh kamu istirahat baik-baik. 3 bulan pertama. Mungkinkah? Mau keluar ya? Mau kemana? Lihat ibuku. Raka Handoko, jangan pikir kamu cuma ngaku mau lihat ibumu. Tapi sebenarnya mau ketemu Nadia Yewa. Mereka berdua dirawat di rumah sakit yang sama. Kamu itu mau ketemu mantanmu. Jessica Yewa, aku sudah sabar sama kamu. Aku tidak peduli. Aku tidak izinkan kamu ketemu mantanku. Bangkit. Jessica Yewa, sadarlah sedikit. Kamu sendiri itu pelakor. Kamu itu perempuan jalang. Aku dan Nadia Yewa adalah pasangan resmi. Aku tidak izinkan kamu pergi. Jangan pikir kamu hamil aku tidak berani pukul kamu. Terlambat bayar. Kamu benar-benar berani ya? Bro, beri aku sedikit waktu lagi.
Aku pasti akan cari cara. Rumahnya kelihatan bagus. Pindahin buat bayar utang. Pas. Kalau tidak ada cara lain, pakai rumah buat bayar juga lumayan. Aku akan menemukan uangnya. Kamu tidak boleh pergi. Bangun. Jessica Yewa, aku bilang padamu. Aku akan pergi cari Nadia Yewa. Aku akan pergi mencarinya. Kalau aku tidak mencarinya, kamu mau memberikan 20 juta ini padaku. Tidak menyangka, si Arvin Halim itu cukup romantis. Sindro, kamu masih ingat? Tidak. Aku juga pernah menyatakan cinta kepadamu seperti ini. Raka Handoko, Ya layar, ya Sinro juga hamil. Masih nggak mau ngaku ya? Anak ini memang anak haram. Anak haram. Anak haram kenapa? Masih lebih baik daripada kamu yang nggak berani. Cekik aja. Berani kamu cekik aku. Raka Handoko, kamu pengecut sejati. Yang nggak bisa beranak itu bukan Nadia Yewa. Anak yang aku lahirin juga bukan anak kamu. Yang bermasalah itu kamu. Kamu itu cuma pecundang, Raka Handoko. Kalau bukan karena kamu terus memaksa, ayah layar ini bukan giliranmu. Kamu benar-benar bajingan. Kamu cocoknya mandul. Anak cucu banyak. Ayah layar? Ya ayah layar. Jangan biarkan orang lain tahu aku Raka Handoko tidak bisa punya anak. Berikan anak itu padaku. Kembalikan anakku padaku, Raka Handoko. Sayang, masih mikirin apa? Aku mikirin kasih nama anak kita. Istriku memang hebat mengandung anak kembar untukku. Nama sudah kupikirkan. Kakaknya Lin Sitong, adiknya Lin Sijia. Yakin 2 putri. Gimana kalau 2 putra? Punya 1 putra, 1 putri? Tapi aku mau anak perempuan. Kalau anak kita laki-laki gimana? Nanti istri yang repot, lahirin 1 lagi.